Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nabila dengan NIM 1001128202501 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat B. Video ini dibuat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular. Di video ini saya akan membahas mengenai penyakit menular malaria. Pertama-tama saya akan membahas mengenai definisi malaria. Apa itu malaria? Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Malaria memiliki 5 jenis. Yang pertama, malaria falciparum, disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Gejalanya demam timbul intermiten dan dapat kontinu. Jenis malaria ini paling sering menjadi malaria berat yang menyebabkan kematian. Yang kedua, malaria vivax, disebabkan oleh Plasmodium vivax. Gejala demam berulang dengan interval bebas demam 2 hari. Telah ditemukan juga kasus malaria berat yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Yang ketiga, malaria oval, disebabkan oleh Plasmodium oval. Manifestasi klinis biasanya bersifat ringan, pola demam seperti pada malaria vivax. Yang keempat, malaria malariae, disebabkan oleh Plasmodium malariae. Gejalanya demam berulang dengan interval bebas demam 3 hari. Yang kelima atau yang terakhir, malaria knowlesi, disebabkan oleh Plasmodium knowlesi. Gejalanya demam menyerupai malaria falciparum. Gejala malaria. Gejala demam tergantung jenis malaria. Sifat demam akut atau paroksismal yang didahului oleh stadium dingin atau menggigil, diikuti demam tinggi kemudian berkeringat banyak. Gejala klasik ini biasanya ditemukan pada penderita non-imun atau berasal dari daerah non-endemis. Selain gejala klasik di atas, dapat ditemukan gejala lain seperti nyeri kepala, mual, muntah, diare, pegal-pegal, dan nyeri otot. Gejala tersebut biasanya terdapat pada orang-orang yang tinggal di daerah endemis atau imun. Diagnosis malaria. Diagnosis pasti malaria harus ditegakkan dengan pemeriksaan sediaan darah secara mikroskopis atau uji diagnostik cepat atau rapid diagnostic test. Diagnosis malaria ditegakkan seperti diagnosis penyakit lainnya berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Untuk malaria berat, diagnosis ditegakkan berdasarkan kriteria WHO. Pengobatan malaria. Pengobatan yang diberikan adalah pengobatan radikal malaria dengan membunuh semua stadium parasit yang ada di dalam tubuh manusia. Adapun tujuan pengobatan radikal yaitu untuk mendapat kesembuhan klinis dan parasitologi serta memutuskan rantai penularan. Pengobatan malaria dapat juga dilakukan dengan meminum obat anti malaria, tetapi semua obat anti malaria tidak boleh diberikan dalam keadaan perut kosong karena bersifat iritasi lambung. Oleh sebab itu, penderita harus makan terlebih dahulu setiap akan minum obat anti malaria. Pengobatan malaria tanpa komplikasi. Pengobatan malaria yang dianjurkan saat ini dengan pemberian ACT. Pemberian kombinasi ini untuk meningkatkan efektivitas dan mencegah resistensi. Malaria tanpa komplikasi diobati dengan pemberian ACT secara oral. Malaria berat diobati dengan injeksi artesunate dilanjutkan dengan ACT oral. Di samping itu diberikan primaquine sebagai gametosidal dan hipnozoidal. Pengobatan malaria berat. Semua penderita malaria berat harus ditangani di rumah sakit atau puskesmas perawatan. Bila fasilitas maupun tenaga kurang memadai, misalnya jika dibutuhkan fasilitas dialisis, maka penderita harus dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap. Prognosis malaria berat tergantung kecepatan dan ketepatan diagnosis serta pengobatan. Pemantauan pengobatan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan rawat jalan dan rawat inap. Yang pertama, rawat jalan. Pada penderita rawat jalan, evaluasi pengobatan dilakukan pada hari ketiga, 7, 14, 21, dan 28 dengan pemeriksaan klinis dan sediaan darah secara mikroskopis. Apabila terdapat pemburukan gejala klinis selama masa pengobatan dan evaluasi, penderita segera dianjurkan datang kembali tanpa menunggu jadwal tersebut di atas. Yang kedua, dengan cara rawat inap.
Pada penderita rawat inap, evaluasi pengobatan dilakukan setiap hari dengan pemeriksaan klinis dan darah malaria hingga klinis membaik dan hasil mikroskopis negatif. Evaluasi pengobatan dilanjutkan pada hari ke-7, 14, 21, dan 28 dengan pemeriksaan klinis dan sediaan darah secara mikroskopis. Pencegahan malaria. Pencegahan malaria dapat dilaksanakan dengan 3 cara. Yang pertama, membunuh nyamuk dengan insektisida. Yang kedua, tidur dengan menggunakan kelambu. Yang ketiga, menghilangkan kesempatan nyamuk berkembang biak. Video ini dibuat berdasarkan sumber atau referensi dari 2 buku dan 1 jurnal. Selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.